Pemerintah juga harus menunjukkan dia kerja keras dong. Dan pemerintah minta semua warga berkorban, tapi pemerintahnya nggak mau berkorban. Keras kepala. Kenapa saya katakan gitu? Tidak utak-utiklah IKN itu, teman-teman sekalian. Lagi suasana kayak gini, IKN harus dihentikan total. Itu udah dapat berapa? Karena Pak Jokowi akan minta duit dari subsidi itu buat IKN. For sure. Ya. Jadi akan dialihkan ke rakyat itu 24 triliun, kata Ibu Sri Mulyani, tapi Pak Jokowi akan minta agar ditambah anggaran untuk IKN. Kereta cepat. Kemudian 73 triliun anggaran untuk menyuntik BUMN. Tuh dihitung semua udah lebih dari 100 triliun. Pemerintah tidak mau berkorban. Rakyatnya terus yang berkorban. Pemerintahan zalim ini namanya. Jadi BBM ini cuma pemantik aja kok, teman-teman. Ya, pemantik. Kalau saya udah sampai pada kesadaran, hanya krisis besar yang bisa menumbangkan mereka itu. Nah, tapi saya takut kita tidak mampu menanggung beban krisis besar itu ya, karena mahal sekali. Saya nggak tahu, tahu-tahu yang muncul nanti bajingan baru lagi gitu. Takutnya saya itu. Makanya kita susunlah, teman-teman, dalam setahun terakhir, BEM, HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, semua, seluruh elemen bangsa ini, untuk bikin dokumen yuk tentang Indonesia masa depan yang kita harapkan itu. Bukan seperti yang dibuat oleh pemerintah itu. Kemudian, betul sekali Bung Agus, target pemerintah itu 1 juta barrel per hari. SKK migas. Boro-boro. Ini turun terus dan terakhir 628 aja. 628.000 barrel per hari. Pertanggungjawabannya nggak ada. Dan biang keladinya siapa? Pak Jokowi. Seharusnya saya katakan biang keladinya Pak Jokowi. Kenapa saya katakan Pak Jokowi biang keladinya? Pak Jokowi lah yang membatalkan atau mengubah proyek Masela dari offshore ke onshore. Yang menyebabkan investor asingnya cabut. Tinggal impact pun sekarang kalang kabut. Coba kalau tidak ada intervensi dari Pak Jokowi, intervensi silahkan ya, tapi pakai aturan. Karena saya ikut terlibat dalam kajian itu. Saya diminta jadi wakil ketua tim monitoring kajian oleh pemerintah. Awalnya offshore, itu proyek migas terbesar sepanjang masa di Indonesia. Investasinya pertama kali di atas 10 miliar US dollar itu si Masela itu. Jadi fenomenal sekali. Sudah diputuskan offshore ya, di tengah laut. Kemudian ada 2 menteri, Pak Riza Ramli kawan kita dan Pak Luhut ngotot onshore. Pak Jokowi bingung, Pak Jokowi memerintahkan agar dikaji oleh lembaga independen. Nah, keluarlah Poten Internasional. Ya, dikaji oleh Poten Internasional, didukung oleh beberapa lembaga kajian di dalam negeri. Keluar kesimpulannya itu, saya ingat 24 Desember. Karena 1 hari sebelum Natal. Ingat saya itu. Presentasinya mulai jam 6 pagi. Pokoknya saking cepet-cepetnya tuh. Dikasih ke Pak Jokowi, dalam suatu kesempatan Pak Jokowi di Pontianak, di Kalimantan Barat, mengatakan, saya putuskan onshore tanpa ada kajian yang jelas. Jadi, berapa miliar, padahal kalau udah berproduksi sekarang, itu kita kebanjiran penerimaan PNBP dan PPh migas, yang Pak Antoni bilang tadi itu. Jadi kerugian negara itu berapa? Triliunan, ratusan triliun rupiah itu. Billions of US dollar itu. Nah kemudian coba Bung Agus, misalnya pemilik Shell.
Ya, Bung Agus, pemerintah menetapkan aturan semua perusahaan pompa bensin wajib memiliki storage. Padahal nggak harus ya, mau storage-nya nyewa kan terserah. Tapi pemerintah bikin storage. Nah, dibikin sama Shell. Shell selesai storage-nya, aturan itu dihapus. Sehingga AKR nggak perlu lagi bikin storage, kan bikin kesel investor. Terakhir, coba bayangkan, ya, Shell nggak boleh import BBM-nya dari luar negeri, harus beli dari Pertamina. Kesel nggak coba? Kemudian barang yang sama, Pertamax 92 itu harganya 12.500, Shell-nya 17.500 di pasar yang sama. Karena Pertamina dilindungi pemerintah, Shell walaupun asing ya, tapi dia kan punya hak untuk diperlakukan sama gitu. Jadi mana mau investor minyak datang ke Indonesia, kapok, saudara. ConocoPhillips sudah keluar, ya. Chevron sudah keluar, Total sudah keluar, ya. Wah, udah makin banyak yang keluar, boro-boro masuk gitu. Inilah kezaliman rezim ini.